Oke, mulai Bu Intan record. Pembukaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur, alhamdulillah selalu kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi kita sampai hari ini, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan. Alhamdulillah keluarga kita juga diberikan kesehatan semua. Nah, harap bersabar, memang kondisi kita masih demikian, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kita harus tetap bersyukur. Bertatap muka memang penting, tapi ini yang lebih baik ya, jalan daring, kuliah daring memang lebih baik untuk semua saat masa pandemi. Hari ini pertemuan keempat fisiologi tumbuhan. Bu Intan menanti tiap kali Bu Intan membuat materi e-learning, kepikiran apa yang besok akan Bu Intan sampaikan dan bagaimana supaya kalian bisa paham. Dalam sistem e-learning, apabila kalian membuka, ada beberapa dokumen, PowerPoint, video pembelajaran, PDF, ya, jurnal penelitian, dan satu lagi forum dan diskusi, polling. Nah, forum diskusi, polling ini yang Bu Intan harapkan berarti Bu Intan bisa mengukur seberapa paham materi yang dapat kalian terima dan kalian pahami. Nah, Bu Intan akan share screen PowerPoint yang sudah Ibu buat kemarin tentang unsur hara. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengetahui dan pernah mendengar unsur hara tanaman. Nah, ternyata unsur hara ini masuk juga ke dalam ranah ilmu ya di mata kuliah fisiologi tumbuhan. Tidak hanya dari intern tanaman, nah itu fisik maupun organ tanaman, tapi juga unsur hara ternyata punya peran yang penting sekali terhadap keberlangsungan tanaman. Nah, oke. Bu Intan akan slideshow sambil ini ya, sambil menunggu ada teman-teman yang belum bisa join ya. Sebentar, mohon ditunggu. Sudah keluar ya screen-nya ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Kalau kalian lihat di sini ada apa? Gambar Popeye. Kalian masih udah lahir belum ya? Ada kartun Popeye. Bu Intan mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD ada kartun Popeye. Popeye ada Olive. Udah ya, udah tahu ya, pernah tahu ya? Iya, Tapi pernah nonton. Pernah nonton, tapi belum pernah nonton. Oke. Sudah pernah nonton, Bu. Udah pernah nonton. Ini ada coretan sedikit, mungkin Ibu tadi nggak sengaja mencoret, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang jelas, kenapa ada Popeye dan apa hubungannya sama unsur hara? Tiba-tiba Bu Intan menghadirkan sosok Popeye kartun animasi yang suka sekali makan bayam. Nah, tuh ada coretan lagi. Ayo, siapa nih? Kayaknya kepencet nih kayaknya nih. Kelihatan kok, Bu, kalau coret-coret gitu terdetek kok. Oh, terdetek ya? Ini Iya, salah biasanya satu. ada tulisannya. Salah satu dari kalian nih kayaknya nih. Coba ya. Oh iya, Bu, saya, Bu. Oh iya. Kepencet. Oke, nggak apa-apa, nggak sengaja. Jadi, kenapa ada Popeye dan ada bayam? Nah, Popeye ini diibaratkan seperti tanaman yang makanannya adalah bayam. Begitu juga unsur hara. Unsur hara ini merupakan makanan yang diperlukan tanaman sebagai sumber energi untuk penyusun komponen sel selama proses baik itu pertumbuhan sampai perkembangan tanaman sampai ke reproduksi tanaman. Jadi
makanan sangat diperlukan. Tidak hanya tanaman, kita pun juga butuh makan. Nah, unsur hara ini adalah kunci dari makanan yang diperlukan oleh tanaman ya, sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya Bu Intan akan bahas unsur hara itu apa sih Bu? Seberapa penting unsur hara terhadap tanaman? Unsur hara itu adalah senyawa organik. Tapi ada juga unsur hara yang non-organik, ya, terdapat di dalam tanah, atau dengan kata lain, unsur hara merupakan nutrisi yang terkandung di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tanaman. Nah, unsur hara ini dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman. Sekarang Bu Intan tanya, apakah unsur hara ini hanya di tanah saja? Adakah unsur hara di udara? Ada, betul. Jadi, penyerapan unsur hara tidak hanya di dalam tanah. Apabila ditanya, unsur hara pun juga bisa diserap lewat daun. Jadi itu kenapa penyerapan unsur hara tidak hanya di bagian akar, ya, tidak hanya di tanah saja, tapi juga tersedia di udara. Nah, nanti akan Bu Intan lebih lanjut bahas mengenai hal tersebut. Oke. Nah, tahukah kamu bahwa sebagian besar unsur hara itu atau nutrisi ya, nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu diserap tanah melalui akar kecuali karbon atau C dan oksigen O2. Karena O2 itu diserap melalui udara oleh daun. Ya, Bu Intan ulangi. Jadi yang dibutuhkan tanaman yang diserap tanah itu semua kecuali karbon dan oksigen, karena oksigen itu adanya di udara, sehingga yang nyerap bukan tanah ya, bukan di dalam tanah proses penyerapan oksigen, tapi di udara, di daun udara, di oksigen udara dan diserap oleh daun. Nah, penyerapan unsur hara ya berupa nutrien ini secara umum biasanya lebih slowly, lebih lambat dibandingkan penyerapan air oleh akar. Ya, jadi penyerapan unsur hara ini secara umum lebih lambat di udara, itu lebih lambat dibandingkan penyerapan air oleh akar. Nah, di samping ini kalau kalian lihat ada gejala kekurangan unsur hara pada tanaman kopi. Ini ada penyakit dari tanaman kopi. Nah, yang membedakan adalah yang sebelah kiri ini adalah terkena. Kalau kalian lihat ini ada kuning ya. Kuning kekurangan unsur hara dan kuning karena penyakit. Ya, kalau kalian lihat sebenarnya hampir sama. Kalau kalian lihat ada kuning, daunnya menguning, Bu, itu tandanya apa? Tanda karena penyakit atau tanda karena kekurangan unsur hara. Nah, itu akan Bu Intan jelaskan lebih lanjut di proses pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, next, unsur hara berdasarkan tingkat kebutuhan. Kalau bicara mengenai unsur hara dan kebutuhan tanaman, ya, kebutuhan tanaman itu butuh hara yang mana nih? Apakah unsur hara yang makro saja atau hara unsur mikro saja? Kalau ditanya demikian, sebenarnya yang dibutuhkan ada unsur hara untuk tanaman ya, tanaman itu butuh yang makro dan juga mikro. Hanya yang diambil oleh tanaman, kalau unsur hara makro, itu yang diambil tanaman, unsur hara yang diambil cukup besar jumlahnya. Tapi kalau hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Kalau ditanya, Bu, lebih penting mana, yang makro dulu apa yang mikro dulu? Sebenarnya sama-sama pentingnya, tapi
Ya, hanya yang diupayakan atau kalau bisa di-prefer terlebih dahulu terhadap keberlangsungan suatu tanaman adalah yang makro terlebih dahulu. Baru setelah itu yang mikro. Karena apa? Karena yang diambil banyak adalah unsur hara makro. Bukan berarti hara mikro tidak penting ya, bukan. Harus balance, ya harus seimbang antara makro dan mikro. Hanya apabila satu tanaman ini diprioritaskan untuk menyerap hara, yang diutamakan adalah yang makro terlebih dahulu, lengkap, baru setelah itu dilengkapi yang mikro. Nah, unsur hara makro ini ya tadi sudah Bu Intan ulas, jadi unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Ada N, nitrogen, P, fosfor, K, kalium, Ca, kalsium, S, sulfur, dan Mg, mangan. Ya, magnesium ya, mangan, sorry, Mg. Nah, mangan. Kemudian yang Mn itu ada di mikro. Unsur hara mikro ini unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Ada Fe, besi, cuprum, Zn, seng, Mn, molybdenum, boron, dan Na, natrium. Jadi ada pembeda antara unsur hara makro dan unsur hara yang mikro. Kita bahas makro. Unsur hara itu kan nutrisi yang diserap oleh tanaman dalam jumlah yang cukup besar. Ada 13 macam. Nah, unsur hara ini sangat diperlukan tanaman dan fungsinya. Nanti kalau kalian, Bu Intan sebutkan tadi belum semua ya, nanti kalau kalian lihat, kalian browsing, kalian akan menemukan ada 13 macam unsur hara makro yang diserap oleh tanaman dalam jumlah yang cukup besar. Unsur hara ini sangat diperlukan tanaman dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur lain atau bersifat esensial. Jadi unsur hara yang makro itu unsur hara yang peran atau fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Misalnya NPK. Ketiga item ini merupakan hara makro. Ketiganya harus ada pada satu tanaman. Jadi N tidak bisa digantikan dengan molybdenum, P tidak bisa digantikan dengan mangan, K tidak bisa digantikan dengan seng, tidak bisa. Jadi itu sifatnya adalah esensial. Jadi unsur yang tidak dapat digantikan oleh unsur yang lainnya. Jika jumlahnya kurang, mencukupi atau terlalu lambat tersedia, atau tidak balance, tidak imbang, nah unsur-unsur lain ini akan menyebabkan pertumbuhan tanaman otomatis terganggu karena tidak dapat digantikan tadi ya, berarti harus ada. Jadi ada. Yang utama, tadi ada 13, tapi yang utama adalah N, P, K, S, Ca, dan Mg. Sebentar, ada teman-teman yang mau bergabung. Kita masukkan dulu. Ini masih proses join ya. Sekarang kita ngobrol masalah hara esensial mikro. Jadi tidak hanya makro saja yang esensial, tapi mikro juga ada yang esensial. Ingat, esensial adalah unsur yang tidak bisa digantikan dengan unsur yang lainnya. Nah, 7 unsur lain yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah kecil ya, kan mikro ya, tidak diserap banyak, jadi kecil. Ini ada disebut sebagai unsur mikro. Unsur mikro atau mikronutrien yang termasuk mikronutrien antara lain ada Fe, Zn, Mn, Cu, cuprum, boron, klor, dan molybdenum. Nah, jadi ada hara esensial mikro, ada hara non-esensial. Kalau hara yang non-esensial, Bu Intan akan share setelah ini ya. Ini si Wahyu sama Iqbal belum bisa join nih. Kelihatannya Bu Intan tunggu kok masih loading ya. Mohon ditunggu dulu.
Sebentar lagi, Bu Intan admin belum bisa join. Oke, next. Bagaimana jika kelebihan atau kekurangan jumlah hara? Nah, kita mengadakan pertemuan ini unsur hara part pertama. Insya Allah minggu depan akan Bu Intan bahas mengenai unsur hara part kedua. Tadi ada permasalahan yang Bu Intan sampaikan ya. Yang pertama adalah bagaimana membedakan kalau ini daun yang menguning karena penyakit dan daun yang menguning karena terdefisiensi atau kekurangan hara. Itu kita bahas minggu depan. Dan yang kedua, kita bahas juga tentang ada hara yang esensial. Tadi Bu Intan sebutkan esensial adalah yang tidak bisa digantikan oleh unsur lain. Tapi ada juga unsur hara yang non-esensial, yang artinya adalah bisa digantikan oleh unsur yang lainnya. Jadi ada 2 PR ya, besok minggu depan akan Bu Intan jelaskan. Ini kita membicarakan bagaimana jika kelebihan atau kekurangan jumlah hara. Nah, gimana kalau kelebihan atau kekurangan jumlah hara? Yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami adalah kita tidak bisa memukul rata semua hara itu sama, dibutuhkan semuanya oleh tanaman. Tidak. Masing-masing komoditas itu memerlukan jumlah hara yang berbeda-beda. Biasanya di dalam kalau kalian beli pupuk kimia, di baliknya ada semacam untuk misalnya untuk komoditas cabai berapa dosisnya, untuk komoditas jagung berapa dosisnya, padi berapa dosisnya. Nah, itu ada semua tertara di belakang. Itu ada aturan mainnya, jadi tidak bisa dipukul rata semua tanaman punya hara yang jumlahnya sama. Bahkan tanah yang dimiliki atau tanah yang menjadi tempat untuk media tanaman itu tumbuh, itu juga sudah punya unsur hara alami yang terkandung di dalam tanah. Sehingga kita nggak bisa untuk menyamaratakan antara tanah yang di A dengan lahan yang di B dengan lahan yang A itu disamakan. Tidak. Karena masing-masing tanah punya kandungan bawaan ya secara alami sudah terkandung di dalamnya. Sehingga gimana nih untuk mengamatinya? Itu tadi Bu Intan sebelum kalian menanam alangkah lebih baik ya kita mengambil sampel tanah terlebih dahulu seberapa persentase N, P, K yang makro dan mikro, terutama yang hara esensial ya, yang tidak bisa digantikan oleh unsur hara lain, kita cek di lab. Nah, kita tahu berapa komposisi atau dosis takaran yang bisa kita input di dalamnya. Jadi tidak sembarangan. Namun kenyataannya adalah petani dan di lapang tidak menerapkan hal tersebut dan menyamaratakan semuanya sehingga bahkan ada kecenderungan kelebihan hara dan ada kecenderungan kekurangan unsur hara. Karena kita tidak tahu kandungan alami yang di dalam tanah itu seberapa persen. Gitu ya. Nah, next kita akan mengidentifikasi gejala kekurangan unsur hara. Bu Intan contohkan di sini pada tanaman jagung. Ya, namanya adalah defisiensi. Kekurangan unsur hara dinamakan defisiensi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Oke, kita akan mengikuti pembahasan selanjutnya. Defisiensi atau kahat itu sama. Kahat, defisiensi, kekurangan itu sama ya. Kekahatan, defisiensi maupun kekurangan itu sama. Gejala kekahatan atau kekurangan hara pada tanaman jagung. Kalau kalian amati pada foto yang Ibu share, ya, tanaman kekurangan unsur hara tertentu, maka gejala defisiensinya akan mulai muncul. Biasanya berbeda-beda. Kalau kekurangan N itu tandanya apa? Kalau kekurangan P itu tandanya apa? Nah, sama seperti seorang dokter yang mendiagnosis pasiennya. Nah, kenapa ini tanaman ini kuning? Apakah terserang penyakit atau karena terdefisiensi hara?
Misalnya nih, ada seorang anak pasien dari seorang dokter ya. Anak ini kurus, mengalami gangguan di dalam proses metabolisme pencernaannya. Nah, ternyata anak ini dokter belum bisa mendiagnosa secara langsung. Begitu juga kita tidak bisa mendiagnosa secara langsung. Harus kita amati terlebih dahulu apa yang terjadi pada tanaman atau si anak ini ya. Ternyata anak ini adalah terkena malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Ya, sama-sama kurusnya, kurus karena sakit atau kurus karena malnutrisi. Nah, itu yang sama dengan tanaman. Apakah kurus karena penyakit, daunnya menguning rusak karena penyakit, ataukah karena terdefisiensi atau kekahatan, kekurangan hara. Oke, kita lihat dulu. Cara mendiagnosis atau mengidentifikasinya adalah metode visual. Ini metode yang sederhana ya. Kalau kalian lihat secara visual berarti kalian bisa melihat dengan mata, dengan mata telanjang atau tidak perlu hanya pengamatan lepas saja. Metode ini unik karena memerlukan perlengkapan yang sebenarnya nggak mahal. Kalau di sini Bu Intan mahal adalah mungkin perlengkapan yang mahal itu kalau sudah didiagnosa kemudian di lab ya. Dan banyak serta dapat digunakan sebagai penunjang informasi. Perlengkapannya tidak mahal, tidak memerlukan perlengkapan yang mahal. Nah, selanjutnya gimana mengidentifikasinya? Kita mulai dari kekurangan atau kekahatan N, nitrogen. Gejala yang nampak pada daun bagian bawah itu karena N sifatnya kan mobile, jadi bergerak terus. N itu bergerak akhirnya bisa lewat udara ya. N itu bisa lewat udara kita serapnya, bisa lewat akar. Nah, gejala kahat N ini berangsur-angsur akan merambah ke daun di atasnya. Awalnya daun yang muda terlebih dahulu yang terserang, kemudian lama-lama akan merambat ke daun yang di atasnya. Nah, daun berwarna kuning pada ujung daun dan melebar menuju tulang daun. Jadi, daunnya warnanya kuning, kemudian ujung daunnya menuju tulang daun itu lama-lama akan menguning, semacam ini. Ada fotonya. Nah, kalau kalian lihat bentuknya seperti membentuk huruf V, kan? Kuningnya V. Jadi membentuk huruf V di sekitar tulang daun, terutama di daun bagian bawah. Nanti lama-lama daun tua akan mati dan tanaman yang kekurangan N ini akan tumbuh kerdil, kecil, jadi bunganya juga terlambat dan pertumbuhan akarnya terbatas sehingga produksinya otomatis rendah. Nah, sekarang kalau kalian tanya lagi, Bu, tadi Bu Intan menyampaikan gimana sih Bu mengidentifikasi ini kuning karena sakit atau kuning karena gejala kekahatan N. Nah, kalau kalian amati di gambar samping dari kuningnya daun jagung nih ya, sampingnya ini, lihat daun jagung ini kan berbaris ya. Ada berapa nih? Bu Intan misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya ada 10 tanaman berbaris. Kalau defisiensi atau kekahatan kuning ya, kuning karena kekahatan unsur hara, biasanya 10-10-nya ini atau dari 10 tanaman kita ambil sampel ada 5 sampai lebih dari 5 langsung kuning semua. Ya, bagian daunnya kuning semua. Tapi kalau penyakit itu kuningnya lambat. Kuningnya tidak langsung semua seret 10-10-nya kena. Kuningnya pasti satu persatu karena sifatnya menular. Dan kalau defisiensi hara ya, biasanya sebaris ini semua kena. Tapi kalau sakit biasanya agak sampingnya tidak baris selanjutnya, jadi nggak urut. Jadi misalnya baris samping kanannya, samping kirinya mencelong ke sana, lompat ke sana. Jadi tidak urut. Tapi kalau defisiensi 10-10-nya lurut baris yang sama itu kena semua, kuning.
Nah, kalau kalian amati demikian. Dan tidak secepat defisiensi. Kalau sakit itu kita mulai kuning dulu satu daun, kemudian lama-lama nanti rusak, terus menular ke sampingnya. Kalau defisiensi langsung kuning semua. Karena yang digunakan adalah media tanah kan. Kalau unsur haranya di dalam tanah sudah kurang dari awal, otomatis semua tanaman satu baris itu akan mengalami kuning semua. Nah, itu yang membedakan daun ya menguning karena sakit ataukah daun ini dikarenakan defisiensi atau kekurangan unsur hara. Selanjutnya kahat fosfor atau P. Kalau kalian amati, kahat fosfor berbeda dengan kekahatan N. Umumnya sudah tampak waktu tanaman masih sangat muda. Nah, gejala awal dimulai dengan daun yang warnanya keungu-unguan. Kalau tadi kan kuning ya, V kan bentuknya. Kalau ini bentuknya semacam keunguan merah ya, memerah di bagian sisi sampingnya, sisi samping daun. Ya, kalau dilihat sih malah A. Kalau tadi kan V bentuknya ya. Kalau ini A tapi warnanya keunguan, merah keunguan. Nah, gejala KHP, pinggir daun berwarna ungu, kemerahan dari ujung ke pangkal daun. Nah, terutama ini nampak seperti ini fotonya. Hasil tongkol untuk kekurangan ini tadi ya, P ini tadi, hasil tongkol menunjukkan kecil dengan ujung jenggal melengkung. Jadi suhunya tinggi dan udara kering dapat menyebabkan kekahatan P. Oh, ada yang mempengaruhi. Jadi kekahatan P disebabkan bisa jadi dari faktor luar. Suhu tinggi dan udara yang kering itu bisa menyebabkan kekahatan P. Meskipun P di dalam tanah cukup, kahatnya P ini atau kekurangan fosfor ini menyebabkan pemasakan biji menjadi lambat dan produksi rendah ke arah biji ya, biji-bijiannya akan menyebabkan pemasakan biji terhambat. Nah, kenapa suhu tinggi dan udara kering ini menyebabkan KHP? KHP itu sepertinya kan memang di dalam tanah itu misalnya sudah cukup, oh udah cukup nih nggak perlu kita tambah. Kalau suhu kering gimana?